yang gue bikin bingung nih dengan suka duka seperti itu, kalian kok bisa sabar dan bisa bertahan gitu. Karena ada beberapa orang yang ibaratnya ketemu yang kayak gitu terus mental. Oke. Gitu. Iya. Terus udah gue nggak mau gabung lagi, udah gue nggak mau ikut lagi. Tapi Mm-mm. kalian itu masih bisa, udahlah. Terus juga misalkan ketika kita membantu juga pasti ada feedback balik gitu. Kayak gue merasa kayak misalkan ketika gue berpelayanan pasti di satu sisi ketika gue membutuhkan ada teman gue yang bantu gitu. Nah ini nih sukanya. Saya merasakan bahwasanya di sini memang saya pelayanan. Saya esensinya adalah saya untuk melayani Tuhan. Salam Alem, salam sejahtera, salam semangat sehat. Berjumpa lagi dengan kami Merpati dengan narasumber kami kali ini dua anak muda dengan Mas Angelo Basario dan Mas. Dionysius. Oke, kalau beberapa video yang lalu kita mengundang narasumber itu dari kalangan ya bisa dikatakan orang tua lah, tapi ini kita ambil dari kalangan anak muda. Kenapa anak muda? Karena ada ketertarikan di sini bagi kami bahwa muda-mudi ini ternyata sangat antusias dalam pelayanan di gereja. Oke, bisa ceritain dulu nggak dari Mas Elo atau Mas Dio nih? Siapa dulu yang mau mulai cerita? Awal kalian terjun di dalam komunitas atau dalam lingkup gereja sampai kalian tuh sekarang masih menjalaninya. Sedangkan zaman kondisi saat ini tuh banyak anak-anak muda yang mungkin berpikir ulang untuk ikut terjun. Dari siapa dulu nih? Boleh dari saya, dari gue. Oke, dari Kalau dari gue pribadi mungkin bisa dibilang untuk terjun di dunia untuk terjun sebagai pelayan di gereja itu gue pernah merasa itu kayak dari gue ketika gue kecil. Di saat kecil itu kan ada namanya Bina Iman Anak. Nah di situ awal mula gue ikut kegiatan berpelayanan. Kenapa? Karena dulu mungkin sebagai anak kecil kita tahu ya hari Minggu selalu ada tontonan-tontonan kartun seperti kayak gitu. Nah di satu sisi itu membuat saya kayak ngapain sih ke gereja gini-gini. Nah ketika suatu saat di saat orang tua saya mengajak ke gereja di hari Minggu pagi itu paginya itu saya selalu mengeluh gitu kan, Bu kenapa sih ini pengen nonton. Tapi ketika pas datang ke gereja di sana ada pelang gitu tulisan Bina Iman Anak. Jadi ketika orang tua saya ke gereja saya ikut di Bina Iman Anak ini. Nah di Bina Iman Anak ini di situ kita yang membuat saya menjadi nyaman karena ya yang ketemu lagi teman-teman dari SD, teman-teman anak panti, dan di situ juga kayak kita belajar bersama-sama tentang gereja gitu. Jadi kayak seakan di lain sisi saya malas ke gereja, tapi di sisi lain kayak saya bisa belajar nih di sini dengan teman-teman sebaya, diajar juga dengan pengajar yang kompeten. Nah di sini kadang juga ketika hari besar itu kayak anak-anak ini Bina Iman Anak ini kayak diundang gitu buat sebagai pelayan kur atau mengisi drama. Nah ini kalau bisa dibilang untuk memulai mungkin dari sini mulai berasa kayak kayaknya seru nih kalau berpelayan di gereja dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ya dulu itu kayak anak-anak pasti kayak males gitu kan ke gereja karena ya banyak tontonan di hari Minggu. Seperti itu kalau untuk dikatakan memulai. Mulai dari situ ya. Iya. Kalau Elo, jangan Angelo ya kebanyakan. Elo aja. Iya. Kalau Elo gimana? Sebenarnya kalau misalnya untuk panggilan gereja ya, mungkin bisa dikatakan sama seperti Mas Dio tadi, tapi mungkin sebelum saya terkaitkan dengan panggilan gereja yang sekarang, yang dahulu saya rasakan, mungkin lebih ke arah saya panggilan hidup saya untuk bersosialisasi terhadap masyarakat. Jadi mungkin kalau misalnya boleh saya izin ceritakan, pas awal pertama kali saya panggilan itu pas gempa Aceh 2004. Gempa Jogja 2004. Nah, di situ bisa dikatakan orang tua saya juga mengikut bantu relawan dan saya dihadirkan di situ. Dan saya merasa bahwasanya
saya memiliki ada keterkaitan dengan saya ingin bersosialisasi di masyarakat lebih. Akan hal itu saya merasa bahwasanya tidak cukup nih saya hanya di masyarakat saya harus memenuhi panggilan saya di Tuhan sendiri. Tapi mungkin bisa dikatakan kalau misalnya untuk di Tuhan sendiri, bisa dikatakan saya orang yang malas sebenarnya, malas gereja. Terus kayak hari Minggu, mungkin anak-anak kecil yang zaman saya dulu tahun generasi 2010-an itu ada tontonan film Beyblade namanya, Digimon dan segala macam. Mungkin Mas Dio juga pernah rasakan. Iya. Nah, itu kalau itu gua nggak tahu deh. Iya, itu mungkin merasa terunggah, apalagi kalau misalnya gereja saya kan mulai jam 7 terus selesainya jam 9. Itu acaranya benar-benar di tengah-tengah kita gitu, jam 8. Terus kayak pura-pura sakit, misalnya bilang ke orang tua kayak, maaf kayak aku sakit. Terus padahal pas bangun-bangun nonton Beyblade gitu-gitu. Terus akhirnya mulailah melihat ada plang yang disebutkan oleh Mas Dio tadi. Ada plang namanya Bina Iman Anak. Dan di sini ada namanya juga Pak Agus. Kalau tidak salah saya Pak Agus itu mengajak saya, dan Pak Agus ini dengan istrinya mengajak saya, ayo Bina Iman. Terus saya masih digendong sama mama saya gitu kan. Maksudnya masih dipegang mama saya, terus kayak ayo ini, terus kayak awal nggak mau, terus akhirnya kayak dipaksa, terus kayak mama saya awalnya nemenin. Itu memang realita yang ada gitu, mama saya nemenin. Terus akhirnya hari kedua, hari ketiga saya merasa nyaman. Tapi mungkin pas awal kenapa saya tidak nyamannya lebih ke terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda. Karena mungkin di sini saya saya anak yang lebih idealis pada saat zaman dulu itu, kayak lebih idealis. Terus di lingkungan saya juga saya lebih suka bersosialisasi terhadap beda keyakinan dibandingkan keyakinan saya Katolik. Tapi pada saat itu saya juga secara seiring berjalan waktu saya merasa nyaman gitu. Bina Iman Remaja kita disuruh membaca kitab suci, terus kayak nyanyi-nyanyi kayak hal-hal kecil kayak haleluya gitu-gitu. Terus kayak merasa saya terpanggil aja gitu kayak untuk melakukan bahwa Bina Iman Anak ini perlu dilakukan. Terus selanjutnya mungkin ke arah Mesdinar. Saya pernah mengikuti calon Mesdinar dan mungkin sempat juga merasa tidak terpanggil oleh Mesdinar tersebut karena menurut saya sendiri itu kegiatan yang kurang cocok bagi saya. Mungkin cocok bagi orang lain tapi kurang cocok bagi saya. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Mesdinar tersebut. Dan selanjutnya mungkin ya bisa dikatakan THS-THM itu. Itu saja sih Mas. Oke, jadi dengan penjelasan masing-masing nih intinya sedikit berbeda gitu, cuman tujuannya sebenarnya sama. Iya. Nah, kalian ini kan memulainya kan juga nggak mungkin dalam jangka waktu yang cepat singkat ya, jangka waktu yang lama. Ya, gitu. Proses yang pasti bukan orang tua pasti ada gitu, cuman kok bisa sih gitu. Sekarang gini, Mas Dio kalau nggak salah Putra Altar juga ya? Iya, betul. Ya kan selain Bina Iman Anak terus di Putra Altar. Tapi kan setelah Putra Altar kan kalian mungkin Putra Altar SMP, SD, SMP ya, mentok SMA itu pun juga paling hanya mendampingi ya. Gitu. Tapi itu kan proses yang lama sampai kalian bisa bertahan sampai sekarang. Itu sebenarnya apa sih gitu yang membuat kalian bisa bertahan sampai sekarang? Apalagi yang saya tahu kalian sekarang tergabung di tim gugus kendali paroki ya, yang lebih mengatur misa khususnya tatip ya, itu supaya umatnya menjaga protokol gitu. Itu kan memakan waktu juga, kalian harus bangun pagi, ya kan? Itu apa sih yang membuat kalian bertahan tuh sampai saat ini gitu? Nah, dari siapa dulu nih? Gue lagi. Saya dulu kali ya mungkin ya. Boleh. Oke. Kalau misalnya dari saya sendiri sih sebenarnya awalnya itu bisa dikatakan di grup ya, di grup WhatsApp saya mewakili THS-THM. Terus selanjutnya adalah saya merasakan bahwa saya mampu melakukan sebuah tugas pelayanan ini karena Corona, mungkin pandemi COVID-19 ini merasa kayak jadi saya hidupnya di rumah terus saja, dan akhirnya saya ingin ada sebuah aktivitas gitu, aktivitas di luar, bagaimana cara saya mengekspresikan diri, dan akhirnya saya memilih untuk terjun di TGKP ini. Dan menurut saya juga saya terjun di TGKP ini juga dengan orang-orang yang lebih
apa ya, lebih punya kemampuan, lebih punya bisa dikatakan apa ya, lebih tua dibanding saya, akan tetapi saya tidak apa ya, tidak berkecil hati karena saya masih muda. Bahkan saya malah lebih kayak, wah saya anak muda, saya harus melakukan sebuah apa ya, turun terjun langsung ke dalam sebuah 3KP ini. Mungkin itu sih Kak. Kalau dari Dio, Kalau dari saya ya, yang saya rasakan itu ketika kita selesai bina iman anak itu kan pasti ada batasan umurnya. Seperti yang tadi udah Mas Apong jelaskan, kalau saya juga tergabung di Miss Dinar. Nah, setelah bina iman anak itu kalau tidak salah selesai ketika saya komuni. Nah, ketika komuni, nah itu beranjak ke sesuatu yang lebih lagi, yaitu putra altar tadi, Miss Dinar. Saya sempat mencoba sebagai Miss Dinar. Jadi bisa dikatakan kayak ketika saya selesai bina iman anak, di situ kayak nggak ada lagi yang harus saya yang pengen saya kerjakan gitu, sesuatu yang ingin saya layani untuk Tuhan gitu. Jadi kayak saya mencari sesuatu yang pas juga gitu. Nah, ketika masuk di Miss Dinar juga sejujurnya itu juga saya tidak lama, sekitar cuman 2 tahun kurang. Jadi itu kalau nggak salah dari kelas 5 sampai SMP kelas 1 pertengahan. Di situ kayak saya merasa masih kurang, kayak masih belum nyaman lah, belum, kayak bisa dibilang belum di jalannya. Nah, di satu sisi saya juga mencari sesuatu yang saya pengen berusaha gitu, melayani untuk sesama, untuk Tuhan. Nah, di situ kayak saya nyari sesuatu gitu. Nah, untuk kalau misalkan yang tadi Miss Dinar, terus juga saya juga sempat ikut THS. Nah, ini kayak bisa dibilang yang memacu itu pertama karena di lingkungan itu ada teman sekitar saya yang beragamanya sama dengan saya. Karena kayak kalau misalkan kita terjun di lingkungan sosial, kadang kan kita sebagai minoritas gitu, tapi kayak kita pengen nyari gitu teman yang sama nih, sama pergaulannya, sama kayak bisa diajak ke gereja bareng. Nah, di situ. Nah, untuk yang tadi TGKP itu, Tim Gugus Kendali Paroki. Nah, ini saya mencari sesuatu gitu di kala pandemi, kita dihadapkan gitu kan dari yang keadaan saya dulu di tahun pertama itu di kampus, terus kayak nggak pernah, jarang gereja lagi di rumah, di paroki di rumah, gerejanya di paroki di sekitar kampus. Nah, di sini kayak mungkin ada sesuatu panggilan nih. Di saat pandemi kita dihadapkan dengan kondisi harus online, gereja online, terus diberi kesempatan untuk bisa berpelayanan gitu. Nah, di kala itu mungkin Mas Elo ngundang saya, Mas Dio bisa tolong nggak nih buat desain untuk paroki, karena kita udah mau ngadain offline dan direkam gitu. Dan awalnya mungkin saya merasa kayak kayak beban gitu kan, hari-hari harus ngurusin kayak gini, terus gitu-gitu ribet. Bahkan di saat itu juga kayak masih kuliah online juga. Terus di satu sisi juga ngerasa kalau misalkan bukan saya, siapa lagi gitu. Kalau gua nggak ngambil kesempatan, kalau saya nggak ngambil kesempatan, siapa lagi? Pasti bakal susah kan. Dan di situ kayak ya udah, mungkin ini panggilan gua merasa gitu ya, ini mungkin panggilan gua buat melayani lagi gitu di kala pandemi seperti ini. Dan akhirnya ya udah, gua menjalani dengan sukarela, dengan hati, akhirnya ya sampai sekarang. Dan di satu sisi kayak gue juga merasakan ketika saya melakukan suatu pelayanan, kayak rasanya seneng aja gitu, kayak gue bisa membantu orang nih, kapan lagi gitu. Mungkin bisa dibilang kayak gitu kalau yang di TGKP. Jadi kayak ada merasa kayak ada gimana ya? Bisa iya. Kita kan satu paroki ya. Dan gua sering ngeliat kalian nih di setiap berbagai acara. Gitu, kayak misalkan ulang tahun paroki, terus waktu gue lupa tahun berapa itu makan siang Natal gitu kan kalian. Mas Eka yang gue lihat jarang juga gitu, anak muda. Ya memang beberapa banyak yang tertarik gitu, tapi beberapa juga memang susah gitu. Sampai kalian menjalani sampai saat ini nih. Nah, sebenarnya pengalaman kalian di hidup menggereja itu, dalam arti pelayanan di gereja itu,
berkaitan dengan sosial kalian di luar atau segala macem, yang kalian dapat tuh apa yang bisa kalian bawa keluar gitu? Dari Dio dulu deh. Ya, untuk pengalaman yang didapat gitu mas. Ya misalkan dari pelayanan lu di Gereja. terhadap gereja nih, akhirnya lu dapat belajar banyak, akhirnya lu bisa bawa itu keluar gitu. Nah, yang pasti ya satu itu pasti berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi. Dengan kita ngikut organisasi gitu kan, tentunya kita kenal sama orang ini, orang ini, orang ini. Nah di sini kayak kita tahu apa, oh orang ini tuh kayak gini tipenya, orang ini tipenya gini. Nah ketika kita keluar dari organisasi ini atau di gereja ini, kita pasti menemukan orang yang ada yang satu tipe, ada yang satu apa, ada yang tipenya lain. Ya di sini kita, kalau saya belajar kayak oh jadi bisa menghadapi orang yang berbeda tipe gitu. Jadi kayak bisa menghargai, bisa lebih menghargai, bisa tahu orang ini tuh kayak gimana. Itu satu. Yang kedua, yang pasti dengan kita berorganisasi, kita itu punya pengalaman gitu kan mas, dalam menyusun suatu acara, menyiapkan suatu acara. Nah di sini yang bisa saya dapat gitu, ketika saya keluar mengikuti kegiatan di sekolah, di kampus. Nah ini sudah terbiasa gitu mas. Jadi mulai dari kecil saya udah terjun di organisasi di gereja. Nah ketika saya udah terjun ke dunia sekolah, dunia kampus. Nah di sini nggak kaget lagi gitu. Jadi dengan yang tadi bisa ngadepin orang, terus juga bisa menyiapkan suatu acara yang ingin ditampilkan gitu. Nah dua ini nih yang paling utama yang bisa saya petik gitu. Dengan berbagai macam orang dan umur tentunya. Ya dan umur Karena juga. Kalian nggak mungkin ketemu umur yang sama. Ya betul. Apalagi yang sekarang kalian lagi fokus ini, pelayanan yang sekarang kalian fokus ini kan banyak umurnya yang jauh lebih Ya. tua dari kalian. Gitu. Bahkan kita yang lebih Paling muda, paling muda. Kalau gimana lo? Kalau misalnya untuk saya sih sendiri, Bisa didapat dari dalam, bisa dibawa keluar, entah itu kehidupan sekolah, kampus. sebenarnya banyak sih yang bisa didapat, tapi mungkin hal yang paling mendasar tapi signifikan adalah saya bisa belajar di organisasi ini sebuah kerendahan hati dan fokus. Mungkin itu yang utama. Jadi bagaimana supaya saya memang yang paling muda mungkin bisa dikatakan di dalam sebuah lingkup gereja, ketika saya misalnya panitia untuk ulang tahun gereja, saya mengangkat-angkat segala macam, untuk apa sih esensinya gitu. Dan saya merasakan bahwasanya di sini memang saya pelayanan. Saya esensinya adalah saya untuk melayani Tuhan, bukan saya untuk melayani anggota yang ada di dalam gereja. Mungkin itu yang utama. Jadi kerendahan hati yang saya bawakan ini di dalam sebuah lingkup pelayanan ke gereja, saya bawakan keluar. Bahwasanya ketika saya belajar dari sebuah pengalaman, ketika saya ada di suatu ruangan yang baru atau suatu ruangan yang lama, saya belajar untuk menjadi gelas kosong. Ketika saya akan keluar dari luar ruangan ini, setidaknya gelas itu bisa terisi setengahnya atau mungkin bisa full. Dan kembali lagi gelas kosong dan segala macamnya. Dan mungkin yang kedua adalah fokus. Bagaimana saya bisa melihat bahwasanya banyak sekali anak muda yang melihat bahwasanya ngapain sih pelayanan ke Tuhan, ngapain sih pelayanan di organisasi, atau ngapain sih kita untuk mengikuti ke dalam sebuah masyarakat, ngapain sih kita aktif, ngapain kita progresif dan revolusioner dan segala macamnya. Itu menurut saya sendiri adalah saya bisa belajar untuk fokus dalam suatu hal. Ketika saya masih akademika ya, jatuhnya juga saya masih mahasiswa baru, saya bisa belajar untuk fokus, saya melakukan time management segala macam. Itu lingkup yang jauh, mungkin bisa ditarik benang merahnya. Ketika saya fokus, saya bisa time management. Ketika saya fokus, saya bisa optimal dan segala macamnya. Itu yang saya raih dan saya yang dapatkan, dan saya bisa dikatakan apa ya, yang dari dalam ini saya bisa memberikan output keluar organisasi, untuk ke masyarakat, untuk keluarga sendiri, untuk ke diri saya juga sendiri. Itu sih mas. Oke, yang gue mau tanya nih, suka dukanya kalian selama ini pelayanan. Dari Dio dulu deh. Suka duka ya.
yang pasti sukanya banyak, dukanya juga lebih banyak. Boleh sukanya pasti ya seperti yang tadi kayak gue udah bilang gitu kan, ketemu orang pasti kan kalau misalkan udah kenal, ketika di luar gitu nyapa-nyapaan, kenal, ngobrol, jadi kayak ada sesuatu yang menemani ketika kita lagi misalnya lagi santai gitu di jalan ketemu. Terus juga misalkan ketika kita membantu juga pasti ada feedback balik gitu. Kayak gue merasa kayak misalkan ketika gue berpelayanan pasti di satu sisi ketika gue membutuhkan ada teman gue yang bantu gitu. Kayak ini nih sukanya kayak gitu ya, semacam seperti itu. Nah dukanya ini karena tadi kita bertemu karena tadi bertemu banyak kalangan, tentunya banyak perbedaan gitu yang terjadi, banyak protes, banyak sesuatu yang kayak nggak cocok lah dengan gue pribadi gitu. Misalkan yang umurnya lebih tinggi gitu, pasti dia merasa lebih berkuasa, lebih berpengalaman. Nah di sini juga kayak saya ngerasa, waduh, kayak tertekan gitu. Tapi di satu sisi juga gue pribadi merasa kayak, oh mungkin di satu sisi gue merasa gue harus menghargai ini nih, atau enggak di satu sisi juga gue harus bisa lebih tegas gitu. Ini duka kayak bertemu dengan orang berbeda. Terus juga ada lagi dukanya kayak misalkan ketika kita berpelayanan pasti ada orang yang merasa, wah ini bisa disuruh-suruh nih. Nah ini nih yang kayak ketemu orang seperti ini mungkin kayak di hati gue pribadi kayak, aduh, kayak kurang gitu. Kenapa kita berpelayanan di sini kayak kita bareng-bareng gitu melayani, tapi tetap ada gitu orang yang kayak ibaratnya bosi, merendahkan gitu, bosi gitu. Nah jadi kayak nyuruh ini nyuruh itu, jadi kan kesannya kayak yang saya awalnya kayak pengen melayani dengan sepenuh hati, jadinya kayak kurang gitu kan, kayak ada orang yang kayak gitu. Nah, mungkin ya suka dukanya ya kayak gitu-gitu sih. Cuman balik lagi ke pribadi kita, kita kan ini melayani ya, pasti bertemu hal positif, hal negatif. Nah hal negatif ini hal positif ini tentunya harus kita ambil, harus kita petik. Nah untuk negatifnya ini kita cari kita harus memutar balik negatifnya ini menjadi sesuatu yang positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Mungkin ya itu baik lagi untuk suka dukanya ya gitu. Berarti kayaknya dari suka duka tadi yang lu bilang banyak, kayaknya sukanya dua itu kayaknya paling berat dan paling ya mungkin kayaknya yang sering dirasakan lah. Kalau Elo? Kalau dari gue sendiri sih mungkin biar beda kali ya kita ya. Mungkin dukanya lebih ke arah ini sih, menjaga stamina. Jadi kadang-kadang kalau misalnya stamina lagi down, terus tiba-tiba kita harus melakukan sebuah pelayanan dan memang itu benar-benar harus dan menurut saya itu jadi duka saya sendiri gitu. Jadi kayak kadang merasa bahwa saya harus, tapi stamina saya masih kurang. Kondisi badan lagi kurang iya, baik, mau harus terus apalagi? Terus mungkin sukanya bisa dikatakan saya punya kayak relasi dan koneksi sih. Mau itu umur 10 tahun, mau itu umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Itu jadi kayak mereka mengenal saya mengenal mereka, dan mungkin jadi saya lebih tahu bagaimana saya adaptif gitu. Bagaimana saya bertemu dengan orang yang lebih tua, saya menyapanya bukan bro dong, kayak woi bro, bukan gitu, tapi kayak Pak, selamat pagi gitu. Mungkin kalau misalnya orang yang lebih muda, kita biasa mereka yang lebih menyapa kita duluan, terus kayak udah kita iya apa kabar lu atau segala macam. Jadi mungkin itu suka duka yang di dalam pelayanan sih Mas. Mungkin bisa ditambah lagi nih Mas, dukanya itu dalam kita berpelayanan tentu kita mengorbankan waktu. Nah ini mungkin yang kadang itu balik lagi ke yang tadi, ada orang yang menyepelekan waktu. Jadi kayak seakan setiap orang punya waktu yang luang gitu. Nah ini sangat disayangkan sih, tapi ya di satu sisi kita juga bisa ngambil positifnya gitu dari duka ini. Itu sih paling yang mungkin agak ini ya. Itu kayaknya paling berat ya? Iya. Suka dukanya kayaknya paling berat, tapi ya biar bagaimanapun ya pasti kalian belajar banyak lah ya. Itu dari sukanya atau dari dukanya. Tapi yang gue bikin bingung nih dengan suka duka seperti itu, kalian kok bisa sabar dan bisa bertahan gitu.
Karena ada beberapa orang yang ibaratnya ketemu yang kayak gitu terus mental. Oke. Gitu. Iya. Terus udah gue nggak mau gabung lagi, udah gue nggak mau ikut lagi. Tapi Mm-mm. kalian itu masih bisa udahlah legowo nerima gitu Iya. kan. Terus kalian masih bisa bertahan sampai sekarang kalian terjun di apa ya, kayak dibilang tim gugus Sendali. tugas gitu ya, yang Iya. buat protokol kesehatan untuk Nisa gitu kan. Nah itu kan mungkin tekanannya akan lebih berat gitu, karena tanggung jawabnya itu lebih ke protokol kesehatan di saat kondisi COVID seperti ini. Apa sih yang bisa bikin kalian bertahan dan ya udah gitu? Oke, mungkin saya izin jawab sih. Mungkin yang pertama adalah apa ya, bisa bilang atas nama pelayanan untuk Tuhan. Itu yang pertama saya rasakan, bahwasanya saya pelayanan ini untuk Tuhan. Terus untuk yang kedua adalah saya merasakan keluarga saya di belakang saya mendorong saya untuk melakukan hal-hal positif. Itu mungkin keluarga yang menurut saya itu titik formula untuk menambah bagaimana saya bisa ada di pelayanan ini. Untuk selanjutnya adalah keluarga saya. Mungkin keluarga lain ya, mungkin bisa dikatakan juga Mas Dio, keluarga tambahan saya. Juga ada namanya Mas Putra. Terus banyak sekali keluarga-keluarga, bisa bilang keluarga beda darah gitu. Keluarga beda darah yang menterhubungkan saya dan mendukung saya, bahwa saya hadir di sini bukan untuk suatu sebuah manfaat bagi diri saya, tapi untuk manfaat kebersamaan. Jadi itu mungkin yang saya bisa ambil mengapa saya pelayanan tersebut. Oke. Kalau dari dia, Kenapa bertahan gitu ya? kenapa bisa bertahan? Mungkin emang kadang terasa kayak jenuh gitu, ini mulu, gini mulu, disuruh mulu. Tapi kayak di satu sisi juga mikir, kalau bukan gua siapa lagi gitu. Kalau gua nggak mau ngambil peran, terus gua kapan lagi ngambil peran lagi? Di satu sisi ini ada loh di depan gua gitu, depan gua nih lu diminta buat berpelayanan, terus gua menolak, terus nanti kalau nggak ada lagi mau kapan lagi? Nah mungkin yang di satu sisi gue bisa bertahan ini nih, kayak gue pengen ngambil peran gitu, sesuatu yang nyata untuk Tuhan gitu. Kadang kan mungkin ada yang tipenya emang suka berdoa, suka ke gereja dan ini. Kalau gue tipenya lebih ke mending terjun langsung gitu, langsung nunjukin kalau misalkan ya gue mau berpelayanan gitu, mau ibaratnya kayak melayani Tuhan kayak gini-gini. Nah yang kedua yang pasti orang tua mendukung. Terus juga ketika gua izin gitu, Bu mau ke gereja, pasti kan nggak ada pertanyaan dari orang tua kayak, oh ya udah bagus kan, kayak senang gitu. Terus juga ketika gue tuh kayak suka ngerasa kayak misalkan ketika orang tua gue terjun di lingkungan paroki atau lingkungan wilayah gitu, itu kadang kayak, oh ini anaknya ini nih tugas nih, kan kadang kayak ada suatu kebanggaan yang tertanam di orang tua gue gitu. Jadi kayak seakan, oh dengan cara ini gue bisa ngebanggain orang tua gue nih. Jadi seakan bukan dorongan secara langsung ya, jadi kayak secara nggak langsung ini mendorong gue supaya gue bisa membanggakan orang tua gue kayak gitu. Terus juga ya yang pasti ada teman-teman juga yang mendukung kayak, wah lu ini nih bisa ini nih. Terus kalau enggak ada teman-teman dari OMK gitu kayak minta tolong ini dong, minta tolong gini. Jadi kayak seakan gue dipercaya gitu. Ketika gue merasa ketika orang lain percaya sama gue, jadi seakan kayak wah gue dipercaya nih, berarti gue bisa lebih dari ini ya. Mungkin yang mendorong gue untuk tetap bertahan ya itu sih Mas. Ya ini yang berikutnya pertanyaan gue mungkin agak balik lagi ke sebelumnya. Untungnya tuh apa buat kalian? Untungnya ya gimana ya? Iya. Kalau secara material mungkin nggak bakal ada untungnya. Ya ada untungnya paling sesekali dikasih makanan, dikasih kayak gitu-gitu ya. Cuman yang gue bisa petik, yang pasti ya poin-poin positif tadi. Kayak misalkan gue bisa ngebanggain orang tua gue secara nggak langsung. Yang kedua, gue bisa punya relasi dengan orang-orang di gereja karena
sejauh kita berlayar pasti kita bakal baik-baik lagi ke keluarga kita, keluarga terdekat, entah keluarga di rumah, keluarga seiman. Nah, sejauh gue berlayar pasti gue balik-balik lagi ke mereka ini. Jadi kayak seakan ketika gue pergi jauh, gue juga tetap nanam di sini. Jadi kayak ketika gue balik lagi, semua orang tuh tahu, oh ini yang pernah ini nih, pernah bantu-bantu ini. Jadi kayak ketika ibarat bisa dikatakan secara ini ya, ketika gue menanam, nanti gue yang menuai lagi. Jadi kayak gue berpelayanan dan ketika gue butuh pasti ada yang membantu gue, entah itu temen, orang paroki, OMK dan lain-lain. Mungkin ya yang bisa gue tarik sih itu sih, Mas. Pertanyaannya untung atau enggak ya? Menurut gue sih untung sih, karena menurut gue sendiri mungkin Mas Apong atau enggak Mas Tio juga kenal gue dari gereja juga kan. Gue awalnya nggak pernah ngomong apa ya, perihal kayak ngomong kayak gini juga belibet gitu, kayak terbata-bata lah, terus sering kayak dikatain segala macem. Terus akhirnya gue di sini bukan berhenti untuk mencoba, malah kayak sekali ya gue mencoba gagal, gue terus berusaha gitu. Jadi untungnya karena gue bisa public speaking akhirnya sekarang, dan salah satunya. Terus mungkin yang kedua adalah gue bisa merasakan sebuah perbedaan mental building gue terhadap sesuatu. Ketika gue memecahkan masalah atau problem solving gue bisa melakukan sebuah, oh ini yang harus dilakukan segala macam. Itu untung yang dari gue yang sendiri. Terus untuk selanjutnya adalah gue mungkin untungnya karena gue masuk yang TGKP tadi, jadi gue merasa gue mendapatkan pengalaman kesehatan, bagaimana cara supaya diri kita sehat, orang lain juga sehat. Mungkin itu saja sih. Jadi Oke, sekarang gue tanya lagi nih, tadi untungnya sebenarnya rugi nggak sih kalian? Kalau lu rugi nggak sih kalian ikut? bareng-bareng kali ya? Bareng-bareng kali. Bareng-bareng kali ya? Ya asal jangan janjian aja. Kalau yang satu bilang rugi, satu bilang enggak gitu. Sebenarnya kalian rugi nggak sih gitu? Oke. Coba dulu. Bareng-bareng kali ya? Boleh. Ya. Oke. Gue pengen tahu jawaban bareng-bareng. Oke. Nah, rugi nggak sih kalian ikut gitu? Menurut gue Enggak. sih enggak. Enggak. Nah, sekarang yang terakhir nih gue pengen tahu bentuk pelayanan kalian itu kan di tim TKP itu ya. Iya. Salah satu aja deh, atau mau gantian juga nggak apa-apa. Bisa nggak ngejabarin sedikit tugas kalian tuh di situ tuh sebagai apa sih gitu? Dan kalian berperan itu seperti apa? Misalnya protokolnya kayak gimana gitu? Siapa yang mau ngejelasin? Mungkin gua kali ya. Oke. Yang dilaksanakan sebagai tim gugus kendali. Sorry, gue potong dulu. Karena kan ini kan menyangkut protokol kesehatan iya. semua orang ya. Dan itu tanggung jawabnya juga sangat-sangat Besar. dan lu dipertanggungjawabkan di situ. Karena kalau satu yang lolos COVID aja misalnya nih, Iya. kena lu berdua. Coba dia. Yang disiapkan ya dari awal pertama kali adanya kayak gereja offline lagi. Di situ kita kayak nyiapin tuh, mulai dari penjagaan jarak di setiap bangku, terus pembuatan desain poster untuk menghimbau lah atau mengingatkan para umat nanti gitu. Nah itu persiapan seperti itu tuh yang di awal-awal sebelum adanya kegiatan gereja offline itu. Terus ketika sudah mulai beranjak mulai kegiatan gereja offline di sini dibagi tuh tugas-tugasnya. Ada sekitar 7 orang dalam sekali misa. Jadi yang dilakukan yang pasti itu kan kita misa setiap hari Minggu jam 9. Di hari Sabtunya kita persiapan lagi mengatur gitu jarak pembatas jarak gitu agar semua umat yang di situ, semua umat dan petugas juga tetap aman gitu. Nah, untuk tugas-tugasnya pada hari Minggu pas pelaksanaan itu tentu kayak ada tahap-tahapnya. Orang pertama yang dijaga di gerbang, terus itu sebagai penjaga alur masuknya kendaraan, entah motor, mobil, pejalan kaki, kendaraan umum dan lain-lainnya. Kemudian di orang kedua ini dia itu ada di pos kedua. Di sini tugasnya itu sebagai pengecek barcode atau tiket. Jadi sebelum masuk ke gereja
itu setiap umat harus punya tiket. Kenapa? Karena dengan adanya tiket ini, ketika ada orang yang positif atau ya pokoknya terjangkit virus COVID-19 ini, pasti kita bisa tracking di mana, oh orang ini namanya ini, lingkungan ini. Jadi kita tahu dan kita bisa bisa pantau juga semua orang yang bisa di situ. Nah juga dengan tidak adanya tiket ini, mungkin bisa dengan adanya tiket tadi mungkin bisa kayak membatasi orang yang bukan paroki ini atau orang yang ingin bertindak teror atau segala macam di situ. Itu fungsinya untuk pengecekan tiket tadi. Terus lanjut ke tahap yang kedua, di mana di sini ada pengecekan ini suhu dan scan barcode tadi. Jadi setelah dicek tadi, terus dicek suhu dan juga dicek 2 kali lagi yang barcode-nya tadi. Kalau misalkan udah aman, suhunya aman, jadi kayak di sini kita juga memastikan bahwa semua yang masuk aman gitu dari segala macam penyakit, suhu gitu-gitu. Terus selanjutnya ada penomoran. Nah di sini setiap umat itu punya nomornya masing-masing. Kenapa dinomerin? Karena ya seperti yang tadi ada barcode, di situ ada nomornya. Jadi ketika ada yang satu positif, nomor segini, misalkan nomor 20, berarti yang harus kita cek yang utama itu sekitarnya, misalkan nomor 21, nomor 19 dan lain-lain. Itu. Terus selanjutnya ada pos pencuci tangan. Jadi ada petugas juga yang menjaga gitu untuk mencuci tangan. Jadi menghimbau umat untuk tetap mencuci tangan gitu sebelum masuk ke gereja. Jadi di situ kayak semuanya dipastikan udah cuci tangan. Terus juga ada yang jaga di tempat hand sanitizer. Jadi selain cuci tangan, kita juga memastikan tangannya bersih, higienis gitu. Selanjutnya petugas yang lainnya itu ada yang mengantar ke tempat duduknya masing-masing seperti itu. Dan ketika misa berlangsung, yang kita pastikan adalah kita harus menjaga setiap umat tetap memakai masker. Terus juga misalkan ada umat yang sakit, kita harus cepat membawa keluar gitu ke tim kesehatan yang udah ada. Jadi kayak kita tetap menjaga agar semua umatnya aman. Jadi kalau misalkan ada satu yang tiba-tiba sakit, kita langsung pisahkan kayak gitu. Terus ketika komuni, nah ini mungkin agak gimana ya. Jadi di sini kayak kita menyiapkan kayak ada pembatas gitu. Jadi ketika kita menerima komuni antara prodiakon dengan umat itu ada pembatasnya gitu. Jadi agar tetap aman gitu. Kita memastikan bahwa tidak ada kontak langsung lah ibaratnya. Terus ketika nah itu jadi sebelum komuni setiap umat itu disemprot hand sanitizer. Jadi tangannya tetap bersih. Terus ketika sudah menerima hosti kan, nah iya copot masker, makan. Nah itu juga kita yang tim TGKP tadi memastikan kalau misalkan yang sudah makan itu mencopot maskernya dengan benar, terus memasangnya kembali. Terus setelah itu disemprot lagi hand sanitizer biar tetap tangannya bersih ya, higienis. Terus yang terakhir kita memastikan bahwa setiap umat itu langsung pulang gitu ke rumah masing-masing kayak gitu. Itu kayak luar biasa juga ya. Iya. Ketat. Sampai karena butuh perhatian khusus. Iya. Dan lain segala macam. Terakhir deh, pesan dan kesan kalian karena kan ini masih muda ya. Elo baru masuk kuliah ya kalau masalah ya. Iya. Baru masuk Semester kuliah. Semester 2, dia masuk kuliah juga. Semester 4. Semester 4 tahun. Nah sekarang pesan dan kesan kalian untuk teman-teman muda nih misalnya nih, ketika mereka ingin terjun dalam sebuah pelayanan di gereja, tapi kayak aduh gue ikut nggak ya gitu, aduh sebenarnya kalau ikut ini enak nggak ya gitu. Nah itu pesan dan kesannya supaya ibaratnya meyakinkan bahwa oh ternyata enak kok gitu, ternyata nggak seperti yang lu bayangkan gitu. Dari siapa dulu nih? Gimana Mas Dio? Gua. Ya. Pesannya ya buat teman-teman sekalian nih. Jadi jangan takut ketika kita menerima sebuah undangan pelayanan gitu. Misalkan dibantu untuk apa oleh OMK atau untuk orang tua atau segala macam terkait gereja. Jangan takut untuk ngambil peran, atau enggak jangan takut buat ketemu misalkan orang yang berbeda-beda
umur, berbeda-beda suku, kayak gitu-gitu. Jangan takut karena ketika kita sudah terjun, pasti semuanya juga bakal membantu gitu. Jadi kayak kita juga dikasih pelajaran, mereka yang ngasih pelajaran kita bisa memetik sesuatu gitu. Terus juga yang paling utama ya, kalau ada sesuatu kesempatan kayak jangan disia-siakan gitu. Jadi jangan takut ambil peran. Kayak gitu sih. Dari lo. Kalau dari saya pribadi sih untuk teman-teman sekalian, mungkin yang pertama dan utama adalah berani mencoba. Ketika kamu sudah mencoba untuk hal tersebut, cobalah apresiasi dirimu. Ketika kamu sudah mengapresiasi dirimu sendiri, selayaknya manusia, pasti manusia lain akan mengapresiasi dirimu juga. Dan di situ mungkin hal yang bisa diambil hikmahnya, bahwasanya kita hidup hanya sementara gitu. Kalau misalnya kita nggak melayani Tuhan, kita harus melayani siapa lagi? Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Oke. Cukup ya ngobrol-ngobrolnya sama Dio sama Elo. Mungkin next kedepannya kalau ada waktu lagi kita akan ngobrol tentang yang lain gitu. Sukses dalam tugasnya selama ini ya, baik tugas kampus, masyarakat atau di gereja gitu. Terus saya di pelayanan dalam gereja juga, semoga sukses dan jangan nyerah ya, terus saja. Mungkin satu nih Mas, dari kutipan Alkitab ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Jadi jangan terbatasi gitu dalam menanam sesuatu. Jadi sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita layani, pasti kita akan dapat feedbacknya, entah itu sekarang, besok, atau nanti pasti akan ada. Jadi jangan apa ya ibaratnya, jangan terlalu takut mencoba lah kata Elo tadi. Jadi ya pokoknya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Oke. Itu sih. Gue setuju sih karena gue ngalamin itu. Wah. Oke, sampai ketemu lagi di bincang-bincang kita berikutnya dengan saya Ahmad Fatih. Kami undur diri dengan narasumber kita Elo dan Dio. Salam alehem, salam sejahtera dan salam semangat sehat.